Wajah boneka kayu itu dicat dengan warna merah dan kuning seperti badut pada umumnya. Sudut mulutnya terangkat tinggi, memperlihatkan senyum yang sangat lucu. Bibirnya terbuka untuk memperlihatkan mulutnya yang gelap dan dalam. Klein yang telah mengunci tatapannya dengan makhluk itu merasakan bulu kuduknya berdiri saat kengerian yang intens melompat keluar dari hatinya dengan cara yang tak terkendali. Segala sesuatu di depan matanya menjadi tumpul, seakan-akan dia melihat dunia melalui sepotong kaca coklat tebal. Pikiran Klein melambat secara bertahap dan secara naluriah, ia ingin meminta pertolongan, tetapi lehernya seperti dicekik dengan tali. Dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun dan satu kata pun terperangkap dalam keheningan. Saat itu Dan menyadari bahwa gerakan lengannya menjadi lamban dan mendorongnya dengan keras. Gelas coklat di depan mata Klein pecah dalam sekejap. Dia mengucapkan kata tolong yang selama ini tertahan di tenggorokannya. Kata itu bergema di dalam gerbong dengan kepanikan yang tajam. Ini semakin kuat. Klein berbicara dengan nada yang sangat pasti. Berada di samping artefak tersegel yang aneh seperti 2049 itu benar-benar berada dalam bahaya yang menakutkan jika mereka tidak berhati-hati. Tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menghindarinya. Itu hanya bisa dihindari dengan cara lain. Itu normal, kata Ayur Harsen dengan mantap sambil mengangguk. Lorota tertawa kecil. Sepertinya dia menyukaimu. Jangan khawatir, itu adalah artefak tersegel kelas 2 yang relatif tidak terlalu berbahaya. Dengan suaranya yang lesu, boneka yang persendiannya jelas mencerminkan manusia itu berdiri. Ia mulai berjalan terhuyung-huyung ke arah kirinya. Aksinya tidak dapat dimengerti, seperti mesin uap yang berkarat karena kekurangan minyak pelumas. Tarian robot. Klein tiba-tiba mendapati beberapa kata dalam bahasa Mandarin muncul di kepalanya. Ia memiliki dugaan baru tentang bahaya yang ditimbulkan oleh 2049. Ia mengasimilasi makhluk hidup yang dikuasainya. Jika saya tidak dibangunkan tepat waktu oleh yang lain, apakah saya akan menjadi boneka seukuran manusia? Boneka Barbie dalam kehidupan nyata? Saat pikiran-pikiran itu membanjiri Klein, Ayur Harsen dibangunkan oleh Dan. Dia mengulurkan dan menekuk lengannya. Sambil menunjuk ke arah boneka yang berjalan perlahan-lahan ke arah kirinya, dia berkata kepada Leonard Missel yang mengemudikan kereta. Di sana. Leonard tidak bisa membuat kereta melewati gedung, jadi dia harus berputar. Selama perjalanan berputar, 2049 secara konstan menyesuaikan arah yang ia hadapi. Ia bertindak seperti kompas yang menunjuk ke arah keluarga Antigonus. Setelah melihat pemandangan itu, Klein yang terus-menerus melatih lengannya hampir tertawa terbahak-bahak karena ketegangan. Saya dengar bahwa 2049 itu diciptakan oleh keluarga Antigonus. Ini adalah tindakan kesetiaan atau contoh sempurna untuk mengacaukan segalanya. Leonard mengemudikan kereta sesuai dengan instruksi dari Ayur Harsen sesekali. Setiap kali boneka aneh 2049 berjalan ke tepi kereta, Ayur Harsen akan menariknya kembali dan memulainya dari awal lagi. Setiap kali hal itu terjadi, mulutnya akan terbuka dan dua orang akan berada di bawah pengaruhnya secara bersamaan. Perasaan tegang Klein berangsur-angsur mulai mengendur. Dia menyadari bahwa artefak tersegel 2049 tidak lagi menakutkan. Selama ada lebih dari 3 orang yang hadir dan mereka terus-menerus mempertahankan gerakan lengan mereka, jika mereka memastikan untuk membangunkan rekan mereka tepat waktu, 2049 hanyalah boneka dengan karakteristik yang sedikit unik. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi, dan dengan cepat tiba di pelabuhan di mana gudang-gudang bergerombol. Setelah berputar-putar beberapa kali, mereka memastikan bahwa 2049 bermaksud untuk memasuki gudang putih keabu-abuan yang paling dalam. Ekspresi Ayur Harsen berubah menjadi serius. Dia meraih boneka itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam peti hitam. Buk, buk, buk. Di bawah ketukan ganas yang terus-menerus, Ayur terbangun lagi dan lagi dengan bantuan Borgia dan Lorota. Saat dia mengaktifkan mekanisme dengan susah payah, dia kemudian menyuntikkan spiritualitasnya dan mengaktifkan simbol bintang dan merah tua di dadanya. Saat segel tak berbentuk itu muncul kembali, Ayur Harsen menghela napas panjang.
Ayo kita turun, kata Dan Smith dengan suara pelan dan lembut. Leonard, ikat kudanya di sini saja. Dengan mengenakan jaket, jas, atau kemeja, keenam orang itu meninggalkan kereta dan berjalan ke gudang paling dalam. Saat mereka berjalan, mereka secara seragam meregangkan dan menekuk lengan mereka. Hal ini menambah kesan lucu dan konyol pada situasi yang agak tegang. Pasukan penari canggung Nighthawk. Klein hanya bisa mengeluh dalam hati untuk meredakan perasaan seperti itu. Namun demikian tidak ada cara lain. Menurut pengamatannya, 2049 pertama kali menyerang bagian atas tubuh. Oleh karena itu, untuk mendeteksinya tepat waktu, guna mencegah berkembangnya situasi yang lebih berbahaya, mereka hanya memiliki pilihan untuk merentangkan dan menekuk lengan, menggoyangkan leher, atau tubuh mereka. Namun demikian, yang terakhir ini hanya membuat seseorang terlihat seperti perusuh. Adapun tindakan seperti mengedipkan mata dan mengerutkan alis terlalu mudah diabaikan, atau tindakan itu terlalu besar. Keduanya bukan pilihan yang baik. Pasukan dansa canggung ini lebih baik daripada anggota Triad Causeway Bay. Klein hanya bisa mengeluh dalam hati untuk meredakan perasaan seperti itu. Namun demikian tidak ada cara lain. Saat mereka mendekati pintu gudang, semakin dalam kecemasan dan kekhawatirannya. Tidak ada yang tahu apa pengaruh buku catatan itu terhadap Ray Bieber. Jika sesuatu yang mengerikan terjadi, Klein tidak berani menggantungkan harapannya untuk bertransmigrasi lagi. Bahkan lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa dia masih bisa terluka dan berdarah ketika sedang memotong bahan makanan untuk makan malam. Kecepatannya untuk pulih juga normal. Dia bukanlah monster yang kebal terhadap pertarungan atau kematian. Saat mereka berjalan, Dan Smith tiba-tiba menurunkan tangannya yang semula bergerak, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Tepat 10 meter dari pintu gudang. Klein, ramalkan apakah ada bahaya di dalam gudang. Akan lebih baik kalau kamu bisa mengetahui tingkat bahayanya. Ucap Dan Smith sambil menoleh ke arahnya. Mata abu-abunya terlihat dalam. Tidak ada rasa takut di sana. Hanya ketenangan yang tegas. Klein mengangguk diam. Ia menghentikan latihan lengannya, lalu mengulurkan tangan kanannya ke manset lengan kiri, dan melepaskan rantai perak yang menggantungkan sebuah batu topas. Baru saja ia mulai menggerakkan tangannya, dan menyadari tindakannya yang lambat, lalu mendorongnya untuk menyadarkan kembali. Klein menggenggam rantai perak dengan tangan kirinya. Batu topas dibiarkan menggantung bebas, sementara lengan kanannya tetap bergerak kecil, perlahan. Ketika batu topas mulai tenang, Klein setengah menutup mata. Cahaya bola dalam benaknya mulai terurai. Ia memasuki kogitasi dan bergumam lirih. Ada bahaya di dalam gudang. Ada bahaya di dalam gudang. Ada bahaya di dalam gudang. Dan ia mengulanginya sampai 7 kali. Lalu membuka matanya dan menatap batu topas itu yang kini perlahan berputar, searah jarum jam. Putarannya semakin cepat, hingga Klein bisa merasakan tarikan dari batu itu ke tangan kirinya. Ada bahaya. Bahaya besar, jawab Klein jujur. Putaran searah jarum jam adalah tanda penegasan. Sebaliknya, jika berlawanan arah, berarti penyangkalan. Bagi Beyonder biasa, bahkan bagi seorang Misteri Prior, ramalan seperti ini hanya bisa menunjukkan apakah bahaya ada atau tidak. Tapi Klein menemukan sesuatu lebih. Saat pendulumnya berputar lebih cepat, ia bisa merasakan tingkat bahayanya. Meskipun samar, meskipun tidak akurat, tapi cukup untuk membuatnya memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan mereka hadapi. Ramuan sihir benar-benar luar biasa, pikir Klein, dan ia cukup senang dengan hasilnya. Namun sebelum ia sempat menyimpan pendulum itu, Leonard yang dari tadi diam tiba-tiba bicara. Ramalkan juga, apakah ada bahaya di sekitar kita? Dan mengangguk. Ya, aku khawatir pasukan rahasia tidak akan tinggal diam. Bisa saja rumah Ray Bieber sudah mereka awasi, dan sekarang mereka mengikuti kita. Masalah bisa muncul di saat yang paling kritis. Klein menarik nafas. Tenang, fokus.
Ia kembali masuk ke kondisi halus itu, memantapkan rantai peraknya, dan mengucapkan dalam hati, "Ada bahaya di sekitar kita. Ada bahaya di sekitar kita." Klein membuka matanya perlahan. Tatapannya jatuh pada rantai perak yang masih berayun. Topas itu bergetar. Awalnya lemah, berlawanan arah jarum jam, tapi lalu mendadak berhenti dan mulai berputar searah jarum jam. Cepat, semakin cepat. Klein merasakan tarikan di dalam dirinya. Ada bahaya di sekitar kita. Ucapnya pelan, penuh kehati-hatian. Tapi belum sempat napasnya utuh, Klein menyadari sesuatu. Seseorang, entitas apapun itu, tadi berusaha mencegah ramalannya. Namun, gagal. Pertarungan itu terjadi dalam sunyi, dan ia menang. Tiba-tiba, buam! Sebuah bola api muncul, seukuran kepalan tangan, menyala oranye kuning, menyilaukan. Melesat langsung ke arah mereka, langsung ke tengah-tengah kelompok. Tapi Dan Smith sudah siap. Ia telah mengangkat pistol laras panjangnya sejak tadi. Dengan dingin, ia membidik, lalu dor. Namun, bola api itu tidak goyah. Masih terus melaju menembus arah tembakan seolah tak terpengaruh. Klein membelalak. Ia tidak menyangka ada penyusup. Padahal, ini Nighthawk beranggotakan 6 Beyonder. 2 dari mereka bahkan ahli urutan 8 dan 7. Di kota kecil seperti Tingen, itu sudah seperti pasukan elit. Namun tiba-tiba, ia sadar. Musuh utama mereka bukan penyusup, bukan Ray Bieber, tapi artefak tersegel 2049. Begitu mereka berpencar dan pertempuran pecah, mereka tidak akan sempat membangunkan satu sama lain tepat waktu. Satu persatu, mereka akan berubah jadi boneka. Leonard menarik Klein ke samping, menyelamatkannya dari bola api. Klein terjatuh, tak sempat peduli pada bajunya yang kotor. Saat ia bangkit, ia melihat para Nighthawk berpencar menjadi 2 kelompok yang terkoordinasi dan disiplin. Wuf! Bola api itu mendarat, tapi tidak meledak. Tidak ada debu, tidak ada bekas. Menghilang, begitu saja. Sebuah ilusi. Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, Ayur Harsen mengangkat peti hitam dan melemparkannya sejauh 10 meter. "Menjauhlah darinya! Awas!" teriak Ayur. Seketika, Leonard dan Borgia bergerak, berdiri menjaga 7 meter dari peti itu. Sementara Dan dan Lorota memegang senjata mereka di sisi Ayur Harsen yang kini mencabut pedang peraknya. Formasi bulan sabit terbentuk. Mereka bergerak, maju, mendekati sumber serangan. Klein yang masih harus terus melakukan gerakan lengan walau tanpa tongkat menghela nafas lega. Akhirnya, ia sadar jangkauan 2049 terbatas. Selama mereka cukup jauh, mereka aman. Klein berguling bangkit. Dengan satu tangan, ia memasukkan bandul topas ke dalam saku. Dengan tangan lain, ia meraih pistol dari sarungnya.